Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam majelis taklim Masjid Ar-Rahman dalam cuaca yang sangat dingin dan menunduhkan. Namanya menunduhkan teh bahasa Indonesianya tuh membuat ngantuk ya. Membuat ngantuk. Jadi perjuangannya double, perjuangan ke majelis ilmu dan mengalahkan kemalasan. Karena dalam kondisi seperti ini enaknya ngaringkuk. Kemudian cikopi, nyapanya? Ya, yuk kopinya dia. Alhamdulillah tuh. Bala-bala, Bu. Kulup sampe. Mudah-mudahan usaha kita dinilai ibadah oleh Allah. Hari ini kita membahas hadis 40 hadis tentang la ilaha illallah dan masuk kepada hadis yang ke-17. Judulnya bahwa la ilaha illallah itu salah satu sebab untuk dihapusnya dosa kita. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum, siapa saja yang diantara kalian yang bersumpah. Faqala, kemudian dia berkata, fi halafihi, di dalam sumpahnya itu, bilata wal uzza, demi Lata demi Uzza. Dalam bahasa Arab, sumpah itu menggunakan 3 huruf. Bisa bi, bisa wa, bisa ta. Billah, tallah, wallah. Cuma nanti harokat belakangnya harus kasroh. Billahi, tallahi, wallahi. Selama ini kita banyak menggunakan wallah ya, wallahi. Orang Arab itu sering, wallahi, wallah gitu. Nah, jadi billahi, wallahi, tallahi itu huruful qasam namanya. Huruf-huruf yang digunakan untuk apa? Bersumpah. Nah, di sini menggunakan bilata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu apa? Nama 2 berhala yang ketika itu disembah, diagungkan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Ada berapa Tuhan mereka itu? 360 Tuhan di Ka'bah, dan Tuhan yang paling agung itu Allah. Jadi mereka masih meyakini Allah. Bahkan kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi itu, mereka akan menjawab Allah. Bukan 360 patung itu, bukan. Artinya secara rububiyah mereka meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan 360 patung itu, status mereka menjadi musyrik. Karena mereka menjadikan 360 patung itu wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mau berdoa, mau meminta kepada Allah, mereka menggunakan wasilah patung-patung itu. Nah, kalau sekarang di zaman kita mah wasilah nate kuburan yang dianggap di dalamnya ada orang-orang soleh. Kuburan wali disebut nate gitu. Makanya kalau ziarah pun harus jauh-jauh, Pak.
Ara ziarah ke Cibangkong gitu. Osok kita ke Cibangkong bal Cibangkong tempat abdi di ditu. Cuma kalau ke Cibangkong ya hanya sebatas jenguk saudaranya yang sudah meninggal lah gitu. Tapi untuk meminta kepada Allah nyewa bus kadang gitu, bayar sekian ratus ribu, kemudian berangkat ke satu tempat yang konon di sana ada kuburan orang soleh. Ngapain di sana mereka? Yaitu berdoa, baca Quran, sholat, sodako, dengan harapan kebaikan-kebaikan itu sampai kepada Allah melalui wasilahnya orang soleh itu. Jadi apa bedanya? Karena patung-patung yang dikumpulkan di Ka'bah itu patungnya orang soleh itu. Lata Uzza itu dulunya orang soleh. Mereka itu, Lata dan Uzza itu orang-orang yang menjamu para tamu Allah ketika musim haji. Gitu ya. Mereka itu penjaga Ka'bah lah. Para pemegang kunci Ka'bah kan memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang memegang kunci Ka'bah, ada yang menjamu makanannya para jamaah haji, ada yang memberi minum jamaah haji. Nah itu teh gelar-gelar atau profesi-profesi yang prestisius ketika itu. Tidak dipegang kecuali oleh kabilah-kabilah yang memang punya kemuliaan di antara orang-orang Arab. Kemudian mereka mati dipatungkan gitu. Ya sama seperti yang disembah oleh kaumnya Nabi Lut ya. Gitu. Itu pun sama orang-orang soleh. Dianggapnya pahlawan lah. Ya kalau kita kan juga sama di kita juga ya. Para pahlawan itu dibikin patungnya itu. Cuma belum disembah saja. Ya, entong. Karena memang prosesnya itu lama. Dari hanya sebatas penghargaan gitu terhadap jasa pahlawan, terhadap jasa orang soleh, sampai disembah itu sampai 1 kurun habis itu di zaman di zaman Nabi Nuh itu. 1 kurun itu berarti berapa tahun, Pak? 100 tahun ya. 100 tahun. Ketika datang kurun berikutnya, barulah orang-orang setelahnya itu menyembah patung-patung itu. Awalnya mah enggak. Makanya kenapa dalam Islam itu diharamkan kita bikin patung. Itu patung-patung pahlawan. Makanya kalau di Saudi itu kalau ada benda tempat bersejarah itu tidak dibuat patung, tapi biasanya dibuat masjid. Nah, jadi ada Masjid Sab'ah, Masjid Kiblatain, rumah Nabi saja kan tidak dibuat patung, tetapi dibuat museumnya perpustakaan gitu. Nah, ada rumahnya Abu Jahal di Jieun WC etama apa? Kalau Bapak sedang sa'i itu kan pengen ke WC dulu, kan ada WC di dekat itu teh, tempat sa'i itu, keluar pintu, kemudian ke atas ada WC itu teh dulu rumahnya Abu Jahal. Gitu. Di dekat Bukit Marwah. Nah, Bukit Marwah, kemudian kalau dari arah Sofa ya, naik Bukit Marwah ke kanan keluar kan. Nah, itu teh rumah ada WC, itu teh rumahnya Abu Jahal. Turun dari WC itu ada lantai warnanya putih. Nah, dulu itu rumahnya Bunda Khadijah dulu itu. Yang lantai berwarna putih itu. Kemudian ke belakangnya ke sana ada perpustakaan, itu dulu rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di sana. Makanya suka ada tuh yang usap-usap tembok perpustakaan itu. Bahkan sholat menghadap ke situ kadang. Ya itulah orang-orang yang datang ke sana tapi tanpa bekal ilmu ya. Jadi semua ditabaruki. Bahkan sampai ada tempat-tempat bersejarah yang sengaja dihancurkan karena khawatir mengundang kemusyrikan gitu. Nah, kalau di kita bikin patung sama dengan orang jahiliyah zaman dulu. Bikin-bikin patung gitu, patung-patung yang bahkan di Indonesia banyak patung-patung zaman Hindu Buddha itu ya. Ada universitas lambangnya gajah gitu. Terus lambang sapi dan semacam. Sapi mah ayatnya. Di Tasik mah aya UGM,
Universitas Gambar Maung. Nah ya itu teh. Siliwangi ya maksudnya. Nah, saya dulu ketika di Tasik bilangnya UGM. Unsil. Nah, Universitas Gambar Maung. Nah di kita mah hal-hal seperti itu teh dianggap biasa ya. Patung-patung dewa-dewa gitu dianggapnya teh biasa, padahal konsekuensinya teh aduh besar nanti di akhirat itu. Nah jadi dulu ada yang namanya Lata dan Uzza, ini teh dulunya orang soleh yang kemudian dituhankan. Makanya ketika Nabi datang membawa satu konsep tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka berkata aja ala alihatan ilahan wahida. Nah cenanya Muhammad teh aneh. Kenapa dia ingin menjadikan Tuhan yang banyak itu satu Tuhan saja, gitu. Makanya kalau dulu Nabi mengatakan Allahu ilah, Allah itu Tuhan, nggak akan diperangi ya tuh sama orang musyrik, karena orang musyrik juga tahu Allah itu Tuhan bahkan yang paling besar. Tapi mereka memerangi Nabi itu karena Nabi mengatakan la ilaha illallah, bukan Allahu ilah. Nah ini yang diperjuangkan. Oleh sebab itu orang tidak serta-merta masuk Islam hanya dengan mengatakan Allah itu Tuhan. Tapi dia masuk Islam kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baru dia masuk Islam. Gitu. Nah Nabi kemudian mengatakan siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Bahkan bersumpah dengan nama beliau saja itu nggak boleh. Demi Muhammad misalnya, demi Rasulullah. Itu nggak boleh, apalagi demi berhala-berhala ini. Karena sumpah itu hanya untuk Allah saja. Sumpah itu Pak, halaf ya. Halaf itu kan dia dia itu ketika bersumpah, dia sedang mengagungkan sesuatu objek yang dia gunakan untuk sumpah itu. Ketika dia mengatakan demi Allah, kenapa sih dia mengatakan demi Allah? Artinya dia sedang mengagungkan Allah. Gitu. Untuk meyakinkan seseorang misalnya bahwa dia tidak melakukan itu atau dia melakukan itu. Makanya yang namanya sumpah itu Ibu tidak boleh diucapkan kecuali untuk sesuatu yang memang kita anggap urusan ini besar gitu. Bukan ecek-ecek. Makanya nggak boleh orang banyak bersumpah. Tukang dagang ngesok seueur sumpahnya demi Allah cenah Bu ieu mah kualitas premium. Gitu. Demi Allah Bu. Maka sangat dilarang kita mudah bersumpah. Demi Allah ya Bu, naon kamari abdi ngabaso. Demi Allah bunga baso nage enak. Demi Allah murah. Kabeh demi Allah. Nganepi ka ngabaso demi Allah. Gitu. Itu teh nggak boleh. Jadi kita itu bersumpah ketika sesuatu itu besar, urusan itu besar. Misalnya ada orang dituduh mencuri. Kemudian orang yang menuduhnya itu tidak punya bukti. Kan orang menuduh dalam Islam itu harus mendatangkan bukti. Ketika tidak punya bukti, orang yang dituduh boleh bersumpah. Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, kalau dia sudah mengatakan demi Allah, maka tidak boleh ada tuduhan lagi. Berhenti sudah. Kecuali kalau dia bisa mendatangkan apa? Bukti. Makanya Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Nabi. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Wal halaf wal yaminu 'alaman ankar, dan sumpah bagi mereka yang mengingkari. Ketika orang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian orang yang dituduh mengucapkan demi Allah aku tidak mencuri, selesai urusan. Adapun nanti dia berbohong, itu urusan dia dengan Allah. Adapun kita tidak terus menuntut karena dia sudah membawa nama Allah. Ketika seseorang sudah membawa nama Allah, selesai. Tidak boleh lagi diungkit-ungkit. Karena nama Allah itu tidak murah, gitu ya, tidak boleh dianggap murahan. Itu sesuatu yang agung. Nah, gimana nih kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah? Maka faqad asyroka hukumnya, kata Nabi. Dia sudah melakukan apa? Kemusyrikan.
menyekutukan Allah. Nah, kafaratnya apa? Maka kata Nabi, barang siapa yang bersumpah atas nama Lata dan Uzza, falyakul la ilaha illallah. Hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah kembali. Kenapa? Karena dia sudah musyrik. Dia sudah keluar dari Islam. Gitu. Kalau dia bersumpah dengan selain Allah, apalagi dengan nama Tuhan yang selama ini disembah oleh orang-orang musyrik. Demi Yesus misalnya. Demi cintaku padamu. Areta sumpah bukannya demi cintaku padamu. Ingat kasabu lamun ngadangu demi cintaku padamu. Bu amisor cenah tingali. Dengan Inka Kristinya punya. Ini apal Ibu Inka Kristi. Nah, fansna abdi nyalahkeun. Fansna ibu eta mah. Nah, jadi lihat, la ilaha illallah ini teh kata para ulama sebagai kafarat bagi dosa yang bagi apa? Sumpah yang dilarang itu. Hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Di sini dikatakan wa annaha kalimat la ilaha illallah itu kafaratun, merupakan kafarat liman halafa bighairillah, bagi siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Anal halafa bighairillahi syirkun, karena bersumpah dengan selain Allah merupakan kemusyrikan. Jadi bapak kadenya tong sok sumpah demi Allah demi Rasulullah, demi meyakinkan si ibu. Namun tegaduh artos teh kan gitu, Pak minta duit yang belanja demi Allah demi Rasulullah, beak duit na oge, kerek neangan deui, kan gitu biasa na oge. Ibu lamun nyebut si bapak nyebut gitu langsung ingatkan, bapak kade ucapkeun la ilaha illallah. Nah aku naon musyrik bapak teh, gitu ta. Sebutkeun hadisna, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad asyraka. Gitu. Matak apalkeun hadis-hadisna ieu teh bisi debat jeung si bapak ke. Nya lamun debat jeung si bapak meunang ke ibu teh boga dalil, si bapak teh boga dalil da tara ngaji si bapana. Matak ajakan si bapak teh ngaji ibu karunya nya atuh nanti di waktu Pak Ustaz cenah da si bapak mah sibuk kerja ya atuh harus ada hari libur misalnya ke Ar-Rahman atau ke sana kemana ke Ali Irsyad ngaji kan hari Ahad mah tuh da cenah istirahat cenah kitunya istirahatna di masjid bae nu penting mah aya rek ngegoler rek ngacai ge bae nu penting mah di masjid gitu apanya atau ngacai di masjid mah barokah Bapak asar ulah ngecelak kana calana batu rungkul nu diuk digigireun gitu da iya gitu Bu Pak kemalaan apa pekerjaan teh suka jadi alasan untuk tidak mengaji da ari kerja wae menepi ka maot ge atuh pasti da eta mah nya jangan sampai mengaji ditinggalkan nanti kalau sudah meninggal bekalnya apa atuh harus ada untuk mengaji waktu. Nah kemudian yang berikutnya waman qala dan barang siapa yang berkata lisohibihi kepada temannya ta'al uqamiruka kadia urang judi yuk gitu jadi ngajak judi Pak main gapleh gitu main domino tapi kemudian taruhan dengan uang atau dengan apalah mayar kumanuk sok urang gapleh nu eleh mayar kumanuk itu judi sama. Nah dulu orang-orang jahiliyah resep judi salah satu tradisi mereka itu berjudi. Kalau sudah berjudi biasanya ada khamar di sana, ada wanita-wanita yang menyanyi dan menari. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Yang sampai sekarang ada kebiasaan itu. Tinggal di klub malam. Ya, klub malam sudah ada wanita bernyanyi, kemudian apa?
perjudian, khomer plus perzinahan. Itu apa yang disebut dalam hadis Bukhari itu ada di situ. Menghalalkan apa? Musik, kemudian khomer, zina, nah sutra untuk laki-laki. Nah itu teh adanya di mana? Di klub malam itu teh yang seperti itu. Nah klub malam kayak gitu teh sedari dulu sudah ada. Jadi khomer judi itu sudah mentradisi sejak zaman jahiliyah, sulit itu teh untuk dihilangkan. Makanya ketika Nabi diutus, Nabi tidak langsung nyuruh, tong mabok, ulah judi, enggak. Ulah zina. Kata Aisyah, kalau dakwah Nabi seperti itu dulu nggak akan ada yang mau ikut. Karena khomer teh sudah jadi sirup marjan mun di urang mah. Orson. Jadi lamun zaman ayeuna mah disuguhan orson, baheula mah disuguhan teh khomer gitu. Dan itu teh berlangsung terus, Pak. Bahkan sampai di awal-awal Islam kan, sampai ketika turun perintah sholat, itu teh mabok teh masih aja itu teh. Makanya aya nu sholat ngimaman nepikeun ka salah maca qul ya ayyuhal kafirun ini. Ya, pasti aku akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Umar bin Khattab ketika mendengar itu langsung ngadoa ke Gusti Allah, ya Allah jelaskanlah kepada kami tentang khomer itu dengan penjelasan yang sedetil-detilnya, sampai akhirnya diturunkanlah pengharaman khomer itu. Ya, innal khomro sesungguh wal maisir. Apa sih ayatnya teh? Jadi hilap deui kayak di emutan heula. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengajak judi itu hukumnya haram. Ada kafaratnya ternyata. Pak, kurang judi online yuk. Ngajaran arah beunghar cenah tina judi. Tah eta teh dosa walaupun belum dilakukan. Ternyata ada kafaratnya. Apa? Fal yatasoddaq, hendaklah dia bersedekah. Nah, jadi kalau kafarat sumpah atas nama selain Allah mah mengucapkan la ilaha illallah, kalau ngajak judi mah kafaratnya bersedekah. Gitu. Nah, di sini dikatakan dalam surat Al-Maidah 90:91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisira innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun. Sesungguhnya khomer, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khomer, ari khomer teh minuman keras. Kenapa dinamai khomer? Karena dia menutup akal kita. Khomer itu artinya menutup, makanya pakaian wanita disebut khimar. Khimar itu pakaian yang menutup bagian kepala. Kalau jilbab itu dari kepala sampai ke bawah, napel si pakaian teh, eta namanya jilbab. Itu kalau khimar itu menutup bagian kepala, gitu ya. Sesungguhnya khomer itu wal maisir, maisir itu judi, gitu ya. Al maisiru itu judi. Wal ansob, ansob itu jadi sesuatu yang dipersembahkan, disembelih ya, disembelih di depan ini, di depan patung, gitu. Disembelih di depan patung itu namanya ansob. Kalau azlam betul nggak? Takutnya kebalik. Coba, takutnya salah. Al ansob. Ansob itu hijarotun, satu batu, kanal musyrikuna fil jahiliyah yunsibunaha, yang disimpan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, haulal Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Jadi ada batu-batu yang disimpan di sekeliling apa? Ka'bah. Nah, kalau azlam itu berhala ya.
Kalau azlam itu kidah atau siham khosyabiyah karena ahlul jahiliyah yaktubuna ala ba'diha wa alal ukhra if'al aw la taf'al. Oh jadi kieu Pak, ari ansop mah batunya disimpan di sekeliling Ka'bah. Kalau azlam mah anak panah yang digunakan untuk menulis, di mana pada anak panah itu ada tulisan lakukan atau jangan lakukan. Jadi ketika Bapak mau berangkat ke luar negeri misalnya, Bapak teh mang gamang berangkat jangan gitu. Tah nanti ngambil anak panah nanti tos aya ieuan, tos aya seratan. Ketika dicabut berangkat, Bapak berangkat. Ketika dicabut jangan berangkat. Tah teh namina azlam. Kalau kita mah sering menyebutnya mengundi apa? Mengundi nasib. Mengundi nasib dengan anak panah kayak gitu. Tah teh musyrik nu kitu teh. Nah, oleh Allah disebut ridsun. Ridsun itu apa artinya, Pak? Najis. Tapi najisnya bukan najis benda, tapi najis min amali syaiton, berupa pekerjaan setan. Jadi najisnya najis maknawi gitu ya. Nah, ini jangan dijadikan dalil bahwa khamr itu najis secara benda ya. Karena suka ada yang menjadikan dalil kalau alkohol itu najis katanya. Alkohol itu nggak najis, walaupun haram. Tidak semua yang haram itu najis, tapi semua yang najis haram. Makanya parfum yang ada alkoholnya boleh dipakai enggak? Boleh, karena tidak najis. Suka ada yang menajiskan alkohol dengan dalil ini. Nah, yang dimaksud najis di sini bukan najis aini, tapi najis maknawi. Makanya lihat di sini tuh. Khamr, judi, ansop itu kan batu. Cing batu najis ente. Azlam anak panah itu najis tidak? Tidak, yang najisnya itu adalah min amali syaiton, bahwa minum khamr, berjudi, kemudian menyimpan batu-batu seperti itu teh untuk bertabaruk siga namada digigireun Ka'bah, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu teh najis berupa perbuatan apa? Setan gitu. Jadi parfum yang beralkohol itu boleh dipakai nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu parfumna dileueut. Nah, gitu ya. Baru itu nggak boleh. Fajtanibuhu, maka jauhilah semua perbuatan-perbuatan itu, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Lantaran anu nginum khamr sok tinggali kalakuanana. Anu judi gak ada untung-untungnya itu orang judi itu. Paling menang sekali dua kali ngahaja eta teh diparabkeun ku bandar. Ngarah terus weh. Mungkin nu katilu nu kaopatna rugi balik make kolor hungkul. Judi mah kitu Pak. Makanya nggak akan beruntung orang yang judi belum di akhirat nanti. Apalagi ansop dan azlam itu mah masuknya kepada apa? Kemusyrikan ya. Kalau khamr dan maisir itu mah kabair, dosa besar masuknya. Tapi kalau ansop dan al azlam itu pun kabair, tapi kabairnya dalam tingkatan apa? Musyrik. Dosanya lebih besar daripada khamr dan judi gitu. Tapi semuanya adalah najis, bagian dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita mengambil kesimpulan juga bahwa sangat dianjurkan apa? Untuk menghapus dosa dengan ketaatan yang sejenisnya sebagai bukti apa? Taubat. Karena kemarin saya jelaskan ya dalam kajian di mana Kota Baru, setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus apa? Keburukan. Gitu. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Tapi kebaikan apa yang paling dianjurkan adalah kebaikan yang sejenis dengan dosa yang kita kerjakan.
Berarti lamun Bapak misalnya ngomongkeun batur, ngagibah, maka kira-kira apa tuh kafarat yang paling bagus? Istighfar ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian apa? Menyebutkan kebaikan orang yang digibah. Nah, jadi kalau sudah menggibah, sebutkan kebaikannya. Istighfar, astagfirullah, abdi ngagibah. Sebutkan kebaikannya. Nah, menyebutkan kebaikan orang yang digibah itu menjadi kafarat nanti untuk dosa gibah kita. Ninggalin untuk para ruguh maca Quran, gitunya. Kemudian melangkahkan kaki ke tempat maksiat, kafaratnya langkahkan ke majelis taklim misalnya gitu. Datang sholat berjamaah dan semacamnya. Nah, gitu, Pak. Nah, makanya di sini dikatakan fala makanal halafu bi ghairillahi syirkun, ketika bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan, maka kafaratnya adalah mengucapkan kalimat tauhid. Begitupun ketika berjudi, maka kafaratnya adalah sodako gitu, karena itu berkaitan dengan harta. Maka ketika kafarat itu sesuai dengan dosa yang dikerjakan, itu lebih utama gitu ya. Judi itu menyalurkan harta dalam hal yang haram, sedangkan sedekah menyalurkan harta di dalam kebaikan. Nah, sampai di situ, itu satu hadis yang kita bahas. Silahkan kalau ingin berdiskusi, mangga. Mangga, Pak. Muhun, eta teh sami, Pak. Muhun, karena dia sudah mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah. Dengan selain Allah itu siapa? Siapa saja, apa saja. Itu maka faqad asyroka. Dia telah melakukan kemusyrikan. Demi Rasulullah, demi Jibril misalnya. Demi Mikail. Gitu, demi alam semesta. Nah, kadang zaman sekarang alam semesta ini suka digunakan, diucapkan seolah-olah menggantikan Allah. Semoga semesta memberkati. Itu teh gak boleh itu teh. Ya, musyrik itu. Karena tidak ada berkah yang kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayeuna mah duka kunaonnya. Manusia teh bermudah-mudahan gitu di dalam mengucapkan perkara-perkara musyrik. Tapi saya masih punya keyakinan itu semua terjadi karena malasnya menuntut ilmu. Gitu. Nah, jadi tidak boleh, Pak. Maka kalau kita bersumpah demi Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad itu Rasul dan hambanya. Dia sebagai utusan Allah, menyampaikan risalah dari Allah. Sebagai hamba, dia manusia biasa. Maka tidak boleh kita menempatkan Nabi Muhammad SAW melebihi apa yang ditetapkan Allah, yaitu sebagai hamba dan Rasulnya. Jangan seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa ibnu Maryam anak Tuhan yang disembah. Gitu. Mereka meyakini pencipta itu adalah Yesus. Yang berhak diibadahi adalah Yesus. Yesus adalah anak Tuhan. Itu kan kemusyrikan. Nah, oleh sebab itu gak boleh kita memperlakukan Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Bahkan ketika Nabi datang, sahabat berdiri untuk menghormat. Kata Nabi, duduk kalian. Jangan kalian mengagungkan aku sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ketika para sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Nabi, orang-orang Yahudi kan datang kepada Nabi. Mereka mengatakan sesungguhnya kalian musyrik, kata orang Yahudi. Kata Nabi, musyrik bagaimana?
kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, katanya. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka setelah itu Nabi Muhammad melarang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi diganti wa-nya itu dengan summa. Masya Allahu summa syi'ta. Kalau wa itu kan, kalau wa itu jadi menggandengkan, dia mensejajarkan. Tetapi kalau summa itu datangnya belakangan. Gitu. Ya, jadi atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Artinya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa matasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali karena Allah Rabbul Alamin berkehendak. Kalau kehendak Allah itu sifat dari Allah, sedangkan kehendak manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ibu ada pertanyaan mah enggak? Biasanya ibu-ibu sok rajin naros. Tari risen merenya. Marurungkut. Bismillah. Nah, ini faidah dari Al-Imam Ibnu Hajar ya, dalam kitab Fathul Bari. Beliau berkata, qala At-Thayyibi, Imam At-Thayyibi berkata, al-hikmah min dzikril qimar ba'dal halaf, hikmah dari penyebutan judi setelah bersumpah, bilata dengan lata. Kenapa Nabi misalnya dari sumpah kemudian ke judi, tidak ke mabuk atau yang lainnya, tapi yang disebut itu adalah judi. Apa hikmahnya? Kata Imam At-Thayyibi, hikmah dari penyebutan judi setelah sumpah dengan lata, anaman halafa bilata, bahwa orang yang bersumpah dengan nama lata, wafaqal kufaro fi halafihim. Mereka itu menyerupai orang-orang kafir di dalam sumpahnya. Fa umira bitauhid, maka dia diperintahkan untuk bertauhid. Wa man da'a ilal muqamarah, dan orang yang mengajak judi, wafaqahum filaibihim, menyerupai mereka di dalam permainan mereka. Jadi orang orang kafir itu istilahnya apa itu namanya, judi mania gitu. Judi itu nggak pernah lepas dari kehidupannya. Maka mereka diperintahkan untuk membayar kafarat bitasadduqi, dengan bersedekah. Kemudian Imam At-Thayyibi berkata lagi, wa fil hadisi, dan di dalam hadis itu, ana man da'a ila la'bi, siapa saja yang mengajak judi, fa kafaratuhu an yatasaddaq, maka kafaratnya adalah sedekah. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqi man la'iba bi tariqil aula. Kalau yang ngajak saja harus sedekah, apalagi yang benar-benar bermain judi, maka itu lebih utama untuk bersedekah. Bisi Bapak Ibu pernah main slot gitu. Tengartos alhamdulillah, main ngartos ngartos. Geuning ari muka ieu teh muka naon? Muka YouTube-nya sok aya wae iklan slot teh. Ongkong geus di ieu cenah di berantas. Tapi aya keneh wae. Ongko ditararewak cenah. Tapi aya keneh wae. Jadi nu ditewak teh saha tuh eta teh. Nah, berarti kan pemain utamanya masih ada mata kitu oge. Da cenah serverna di luar negeri cenah eta teh. Ah dukanya teu apalah. Gara dewa dul hungkul. Dewa hungkul, dewa dul. Itu teh kenapa sih orang bisa bermain judi? Kadang bermain judi itu bukan kesenangan, tapi saking sulitnya mencari pekerjaan teteh kadang-kadang. Sedangkan dia harus makan, ilmu kurang,
akhirnya ngambil jalan pintas, hayang beunghar ku jalan pintas gitu. Tungtungna hayang untung ngadon buntung. Jadi memang kemiskinan kita itu seringkali struktural, bukan hanya disebabkan kemalasan individu, enggak, tapi memang secara struktur ya seperti ini gitu. Pekerjaan 19 juta lapangan kerja wae anu aya ge ngadon di PHK gitu. Kemudian upah sangat rendah. Guru honorer nu mengabdi puluhan tahun teu diangkat-angkat jadi P3K. Ari nu karek sabulan diangkat, kan itu teh terstruktur yang seperti itu teh. Kemiskinan kita teh. Gaji guru leutik, Pak. Manya aya gaji guru sabulan 80.000 atuh. 300.000 kadang dibayarkeun ge eta ge 3 bulan sakali. Ari ngajar kudu sami jeung PNS. Bahkan merangkap lamun aya acara jadi IO eta teh. Lamun aya MBG ngabagikeun sangu eta teh jadi rangkap jabatan sebenarnya mah ari gaji nya gitu. Jadi lamun aya nu miskin-miskin teh tong disalahkeun anu miskinna, Pak. Karena seringkali mereka terkungkung oleh sistem yang ada gitu. Karunyanya hidup di alam yang begitu kaya kita teh, Pak. Tinggal itu si gunung-gunung di Garut eta geus tareh CF eta. Lagadar ge sami tuh tingali. Nya Lagadar oge tos ieu pisan. Tapi urang neangan duit hese wae teh kumaha nya eta teh nya? Abdi neangan duit ka itu ka dieu hese gitu, Pak. Nya. Hah? Kedah melak sih kan artinya melak duit mun aya tangkal duit tapi rek melak da. Jadi asa dagelan hungkulnya negara teh kumaha teh. Matang ke lamun aya pemilihan dari presiden teh, Pak, pemilihan pemimpin coba dipilih dengan ilmu ya. Jangan sampai kita teh hanya karena 100.000, 200.000 coblos nu eta gitu. Jangan kayak gitulah. Kebodohan di Indonesia itu, kemiskinan di Indonesia itu seperti dipelihara karena dimanfaatkan sebagai alat politik biasanya. Lapar dikasih uang 100.000 ge kan daek nyoblos kan gitu. Ieu na prinsipna. Dalam Islam itu ada prinsip di dalam memilih pemimpin. Siapa yang berhak memilih pemimpin itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih cerdas nanti ke depannya lah. Sekarang, mangga Ibu, mangga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Ustaz dan para jamaah di sini senantiasa diberikan sehat, nikmat iman, Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, tadi mengenai undian itu ya Ustaz ya? Apakah bagaimana dengan arisan yang diundi Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau arisan itu ibu ngumpulin uang 10 orang, 100.000 seorang, berarti kali 10 1 juta. Terus dikocok, si A menang, sudah menang, ngilas suatu mayar deui ta eta judi itu mah. Judi. Tapi kalau sudah menang dia bayar lagi, maka itu masuknya pinjam meminjam. Jadi meminjam uang dari banyak orang. Kemudian nanti dia bayar lagi kan gitu. Mata anu pangrugi nama nu menang pangheulana sebenarnya mah. Menang 1 juta teh kudu mayar deui bulan hareupna teh. Gitu. Jadi itu mah pinjam meminjam. Cuma boleh kan dengan cara dikocok seperti itu? Boleh. Karena Nabi suka mengundi para istrinya. Kalau Nabi mau safar misalnya, istrinya kan Nabi 9. Bapak sabaraha istri? Ongko sunah Nabi ari istri hiji wae kumaha. Abi ge sami ketang hiji.
Ngomporan we hungkul. Prakana mah sieun Nabi ge. Nah, Nabi itu istrinya 9. Kalau mau safar kan pada ingin ikut itu teh. Ingin menyertai Nabi. Kan karar itu istri Nabi mah ingin selalu bersama Nabi, beda jeung istri bapak. Bapak rek ini ka mana ge sabodo. Cenah kan gitu. Apanya? Nah, kalau Nabi itu berebut istrinya teh. Nah, Nabi suka melakukan undian gitu. Jadi dikoclok, nanti namanya ditulis di kertas atau bagaimanalah, kemudian keluar, oh Aisyah siapa gitu ya yang ikut menyertai. Nah, jadi dibolehkan arisan itu asal tadi sistemnya pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam berarti kan masuk kepada dain atau al-qardu. Cuma nanti jangan gini, yang menang nyediain makanan ya. Nah, makanannya itu jadi riba nantinya. Gak boleh. Si makanannya jadi riba. Karena kan yang menang itu minjam dari ini. Minjam dari banyak orang itu. Kemudian dia nyediain makanan. Berarti kan si orang yang dipinjami uangnya dapat sesuatu yang lebih dari pinjamannya itu. Maka makanan yang disediakan oleh yang menang itu mah riba. Jadi harus bagaimana tuh ininya makanannya itu mah berarti harus dari dana yang lain. Udunan lagi semuanya, bukan yang menang nyediain gitu. Kalau yang menang nyediain jadi riba hukumnya. Nah gitu Ibu ya. Ya suka ada masih ada nu arisannya mana ayeuna? Ayahnya resep ibu-ibu mah mun arisan teh komorek lebaran nagra arisan parcel biasa teh arisan naon eta teh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silahkan. Mangga. Itu teh gimana nyimpen uangnya teh? Nyimpen di seseorang? Itu mah nabung mungkin ya. Karena kalau beli sekaligus mungkin mahal. Makanya uangnya itu disimpan di seseorang. Nanti kalau sudah terkumpul dibelikan barang-barang itu. Cuma yang menjadi pertanyaan, si orang yang ngumpulin ininya teh dapat keuntungan tidak? Dapat apa? Bati. Dapat bati. Jadi beli ayamnya 20 jadi 25. Itu teh si bati itu teh akadnya apa? Nah itu yang nggak jelas akad. Ya harus kalau misalnya orang itu dapat bati, misalnya dia yang belanja daging. Nah dari daging dia ngambil sekian. Kemudian dari telur dia ngambil sekian. Nah itu teh harus jelas akadnya. Kalau dia yang belanja mungkin akadnya akad jasa mang balanjakeun. Nah kalau akadnya jasa gak apa-apa. Makanya dari awal harus ditentukan kalau si ibu yang mengumpulkan uang ini dapat keuntungan si ibu itu apa? Atau misalnya si ibu itu yang penjualnya. Gitu kan ya, berarti dia ibu teh membeli dari si ibu tersebut sebagai pemilik apa? Barang. Itu mah jual beli nantinya. Tapi kalau si ibu ini membeli lagi kepada orang lain karena dia tahu misalnya tempat yang murah misalnya. Maka akadnya itu seperti wakalah itu mah. Atau akadnya seperti wakil atau akadnya seperti ijaroh, menyewa jasa si ibu untuk beli gitu. Jadi jasa titip beli jastip gitu ya. Tapi uangnya uang dari ibu langsung. Karena ibu kan ngumpulin uang dulu sama dia. Ngumpulin sampai misalnya uangnya teh 1 juta. Nah si ibu yang membelikan itu kan harus transparan sama si yang ininya, yang punya uangnya itu. Harus transparan tuh. Kalau 1 juta yang dibelikan misalnya 900.000 jasa bagi dia,
100.000 teh itu teh harus ada kejelasan. Gitu ya. Jadi akadnya jelas. Makanya kalau ada transaksi itu dalam Islam itu harus jelas akadnya apa. Apakah jual beli, apakah ijaroh, apakah mudorobah dan semacamnya, itu teh harus disepakati terlebih dahulu. Jangan sampai belum jelas akad sudah ada muamalah. Gitu. Nanti bisa masuk kepada goror, kepada riba kan gitu ya. Atau kepada konflik karena merasa tertipu. Dan moal mungkin atuh kersa dititipan, kersa mangbalanjakeun lamun tidak ada keuntungan. Nah naonan cenah. Gawe kan gitu, urang boga pagawean sorangan gitu. Nah, jadi itu pasti dia mengambil untung dari uang yang ibu apa? Simpan itu. Makanya harus diperjelas dulu, ibu ini akadnya apa? Gitu. Kalau saya dapat barang-barang ini teh belinya dari ibu atau bagaimana? Kalau belinya dari ibu, dia harus jelas harganya berapa gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti perjudian kan waktunya kan lama. Ya. Paketnya kan sampai setahun. Ya. Kemarin ini kan harga itu Fluktuatif ya. fluktuatif. Iya. Kadang kayak tapi gitunya gaduh rencana kadang untung aku kadang rugi gitu karena misal ayam tapi Iya. gitu kan harga bisa naik bisa turun. Iya. Kadang ketika harga dagingnya Naik. rendah untungnya gede gitu. Iya. Kalau lagi naik rugi itu termasuk ke judi ya, karena setelah itu bukan pakai itu dari awal 300.000. Oh gitu ya. Biasanya gitu nabung pakai itu 1 juta. Iya. Dapatnya sapi, Iya. ayam, Iya. minyak itu tuh udah pasti 1 juta udah. Sudah seperti itu ya. Paket itu Satu paket itu teh. Ternyata pas di akhir tahun harganya itu naik. naik misalkan jadi 1.100.000 Artinya dia tetap dapat untung atau rugi. Tapi kalau misalkan lagi pada turun, berarti kan keuntungannya. Nah itu yang nggak biasanya nggak di. Nggak jelas ya itunya ya. Ya ini harus dikaji lagi lah. Walau alam bisawab. Nanti saya tanya sama Ustadz Resa mungkin ya. Karena Ustadz Resa lebih pintar dalam urusan fikih muamalah atau Ustadz Saiful. Gitu. Jadi dengan harga yang tidak pasti ya, tapi harga sudah dipatok di awal untuk tahun depan. Sedangkan tahun depan kita tidak tahu harga-harga itu apakah naik atau turun. Kalau sedang turun, untung dia besar mungkin ya. Kalau sedang naik, untungnya kecil bahkan bisa rugi. Ya. Iya. Arisan kurban. Iya. Ya kalau sebetulnya mah secara asal yang namanya arisan itu boleh, Pak. Cuma kan dengan arisan pun sebetulnya itu teh menandakan kalau dia tuh sedang tidak mampu. Kan di antara syarat kurban itu kan istitoah, kemampuan. Dan kemampuan itu adalah kemampuan saat ibadah itu berlangsung. Kita mampu tidak. Artinya tidak ada kewajiban kita menabung sebetulnya untuk kurban. Jangankan kurban yang sunnah, haji saja, zakat saja kan tidak ada keharusan. Supaya kita bisa zakat, kita nabung dulu misalnya. Atau ketika supaya bisa haji, kita wajib nabung. Kan tidak wajib nabungnya itu. Tapi kalau ketika musim haji datang, kita sedang mampu. Maka ketika itulah kita terkena kewajiban apa? Haji kan gitu. Adapun orang-orang yang memang sehari-hari tidak sanggup, nggak ada kewajiban dia menabung untuk haji. Nah itu teh dalam ibadah yang wajib, apalagi dalam ibadah kurban yang sunnah muakkadah. Cuma kadang kan orang ingin berkurban, makanya dia menabung gitu. Karena ingin cepat-cepat, akhirnya dia ikut arisan. Kalau arisan kan nggak geblok, dapatnya kan seperti itu dan tidak terasa. Asal nanti setelah dia dapat kambing kemudian dia bayar lagi untuk orang lain mendapat kambing yang sama, gak jadi masalah. Cuma nanti kalau ternyata si harga kambing itu naik, berarti dia harus menambah.
Misalnya si uang arisannya itu tidak cukup untuk membeli apa? Kambing, maka dia yang menambah kekurangannya itu, gitu ya. Iya, dari awal pun harus sudah diucapkan, jangan sampai harga arisan segitu mau harga kambing naik atau tidak, dia kekeh ingin apa? Ingin bisa beli harga segitu gitu. Atau dengan harga yang ada spesifikasi kambingnya dikurangi, misalnya yang tadinya harusnya kambing yang sekian kilo karena harganya naik sedangkan uangnya ada segitu ya dikurangi, dan itu harus seperti itu. Apakah dia menambah uang atau mengurangi spesifikasinya? Ya boleh, hukumnya boleh. Boleh, kan tadi saya bilang yang namanya arisan itu boleh gitu. Boleh. Asal tadi dia bayar lagi. Artinya kan dia itu sedang pinjam uang untuk membeli apa? Kambing gitu. Dia sedang pinjam uang ke banyak orang untuk membeli kambing. Kan arisan itu seperti itu. Kalau ini mah arisan uang mah dia dapat uangnya, kalau ini mah uangnya dibelikan kambing, kan gitu. Cuma nanti kalau ternyata uangnya kurang, ya dia yang harus nambahin. Gitu. Ya. Ke koordinatornya ditambahin nih kekurangannya untuk beli kambing. Kata koordinatornya kurang 1 juta Pak, ternyata karena kambing yang spesifikasinya seperti itu harganya naik, ya dia yang nambahin 1 juta gitu. Nah setelah itu dia bayar lagi untuk orang lain beli kambing lagi. Intinya dalam muamalah maliyah itu akadnya itu harus jelas gitu, akadnya harus jelas gitu ya. Wallahu alam. Ya, Tadi kan arisan itu ya arisan. iya. Pemilikan itu kan berarti banyak orang, Ustaz. Enggak, seperti kita pinjam uang dari banyak orang dibelikan kambing. Ketika kita pinjam uang dari banyak orang, uang itu punya siapa? Punya orang atau punya kita? Ya punya kita. Saya pinjam uang itu punya siapa? Punya saya. Saya belikan, tapi hasil minjam. Karena dia hasil minjam, maka saya harus apa? Bayar gitu. Seperti ini, saya misalnya beli ini, saya beli apa? Beli rumah dari bank. Misalnya jangan dari bank lah, beli rumah secara kredit. Itu rumah itu punya siapa? Kan belum lunas. Itu kan belum lunas. Itu punya siapa rumah yang saya beli? Ya bukan, punya saya itu. Nah ini sering kali salah paham itu. Jadi seakan-akan lamun can lunas teh masih milik. Bukan. Ketika saya beli HP belum lunas, HP itu punya saya. Cuma pembayarannya belum apa? Belum selesai gitu. Ini makanya kan tidak boleh ada penarikan dalam Islam itu. Ya kan kalau di kita kan dijabal kan nggak boleh dalam Islam dijabal seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah punya saya. Nah ini kesalahpahaman orang selama ini, seolah-olah kalau belum lunas itu masih punya dia. Gitu. Itu punya saya sudah beli, akadnya selesai, cuma bayarnya dicicil gitu. Ini kerangka berpikirnya berarti selama ini Bapak salah cara memahaminya. Iya, soal banknya kan namun tumbuh samayar mata elang di jalan. Gitu kan. Makanya mata elang itu kan ditangkap polisi. Ilegal kan mata elang itu. Kenapa? Karena dia merampas barang yang sudah dibeli, cuma belum lunas saja gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak membayar lunas, ada mekanisme dalam Islam bagaimana caranya gitu kan supaya orang itu bisa membayar lunas gitu. Kalaupun misalnya bisa dijual ke orang lain misalnya ininya, nanti sisa pembayarannya dikembangkan, misalnya kan ada nanti dalam fikih muamalah itu. Nah, jadi seperti itu cara berpikirnya. Jangan ini tuh punya bank, ini rumah saya yang tinggal ini punya bank,
Hanya bukan punya abang, punya kita itu. Cuma can lunas gitu hungkul. Yang gitu, berarti banget ngerti eta teh. Makanya kalau mau nganjuk-nganjuk gitu, ngutang-ngutang kayak gitu, ke yang syar'i, jangan yang konvensional. Gitu. Bahkan kan kalau terlambat bayar, ada ini, ada apa? Ada denda. Itu denda itu kan jadi riba. Denda keterlambatan itu jadi riba. Walaupun ada sebagian ahli syariah yang kemudian mengatakan boleh ada denda, tapi dendanya tidak dimanfaatkan pribadi, tapi dikembalikan kepada umat misalnya gitu, sebagai efek jera gitu. Nah, itulah banyak ijtihadiyah dalam fikih muamalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tina tauhid menjadi kanu arisan gitu kumaha. Tadinya pedah judinya. Judi eta ari arisan teh judi eta kumaha. Ibu ada lagi satu lagi saja, Bu. Enggak? Iya. Oleh ajaran sunnah itu tidak diperkenankan. Iya. Tapi saya mundur dan berhati untuk lebih berhati-hati. Iya. Contohnya misalnya arisan atau misalnya di situ masih ada muludan, masih ada sholawatan, masih ada yasinan dan sebagainya. Cuman efek-efeknya jadi berkurangnya saya muamalah saya kepada warga sehingga sekarang jadi seperti anti gitu, bukan anti yang khususnya membatasi diri untuk tidak bisa 17 Agustus bukan ada lomba-lomba joget-joget. Asalnya saya mengikuti, sekarang jadi membatasi gitu kalau jadi tapi tanggapan dari di sekitarnya itu jadi saya berubah gitu jadi bergaul diri lah gitu. Iya. Iya. Itu bagaimana yang diketahui saat itu muamalah juga itu satu hal yang dianjurkan. Iya. Tapi di satu sisi kita dibatasi oleh syariah bahwa iya. kita harus membatasi. Itu masih jadi dilema untuk saya untuk kemana ya tuh arisan, pengawasan aplikasi umum karena sudah dapat ilmunya bahwa itu tidak dianjurkan. Iya. Kalau saya kalau itu sebatas muamalah duniawiyah, tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual yang memang dalam pandangan Islam itu tidak disyariatkan misalnya, gak jadi masalah gitu ya. Kita tetap bermuamalah dengan tetangga, berbuat baik. Kalau bertemu salam, sopan, santun. Tetangga sakit kita jenguk, tetangga mengadakan pernikahan kita hadiri. Kemudian orang lain bersih-bersih kerja bakti, kita ikut andil dengan cara apa? Bisa memberikan makanan dan semacamnya. Tapi ketika ada ritual-ritual yang memang itu bid'ah misalnya, tidak sesuai dengan sunnah, maka kita batasi. Sehingga orang itu tahu bahwa ini prinsip kita. Dalam urusan-urusan seperti itu kita tidak ikut, tapi dalam urusan yang lain kita tetap aktif misalnya. Itu ya, harusnya seperti itu. Jangan sampai karena ini tidak sesuai dengan sunnah, kita menarik diri secara full dari masyarakat. Nah itu biasanya yang menjadi masalah itu. Ya. Kalau misalnya mau Ramadan, suka ada bersih-bersih masjid di kampung saya itu, saya ikut bersih-bersih masjid. Tapi kalau misalnya ada tahlilan, saya nggak diajakan. Kenapa? Karena Batur sudah tahu kalau saya tara tahlilan. Tapi ketika ada bersih-bersih masjid, saya diajakan bebersih gitu kan ya. Ya hal-hal yang sifatnya muamalat gak jadi masalah. Dan mereka nggak pernah ngomongin saya gitu kalau saya tara tahlilan, tara naon, dasar biasanya kan persis dituduhnya gitunya. Ya persis eta mah. Ya dah memang sok itu wae. Tapi apakah itu bermasalah? Tidak juga. Kalau
memang betul orang ngomongin kita karena sikap kita, yaitu mah konsekuensi dari hijrah kita. Ya, itu mah konsekuensi dari dakwah kita, selalu ada yang membicarakan. Tapi kita bisa menepis pandangan-pandangan negatif itu dengan akhlak kita sehari-hari gitu ya. Dengan akhlak kita sehari-hari, kalau ada tetangga pinjem uang, kasih pinjem. Ibu masak sesuatu yang hasupna nepi ke tetangga, masihan siga gitu. Dan itu tuh bisa merubah image akhlak kita itu di masyarakat itu. Oh, ternyata yang ngaji sunnah tuh tidak seseram yang mereka bayangkan gitu ya. Ya alhamdulillah, walaupun masih ada yang menganggap Wahabi, tapi ternyata kalau kita bermuamalah baik-baik saja. Saya dengan tukang parkir, baik-baik semang, kemana mang gitu kan. Bahkan kita diminta khutbah, coba diminta ngimamin taraweh kita, padahal mereka tahu kalau kita nggak pernah tahlilan, nggak pernah muludan. Kemarin tuh ada acara Rajaban subuh nggak ikut saya, kata Pak Haji teh, Cep subuh tengiringan subuhan tuh Pak Haji, apalin Pak Haji gitu ya. Kalau saya nggak pernah seperti itu, tapi biasa saja gitu ya. Dan saya mah di lembur disebutnya kadang disebut Ustad, Akang Ustad, Encep, Mang, Uwa, tukang parkir mah Uwa, saya nyebut oge. Beres khutbah teh, Mang, hade khutbahna euy, tah kitu disebutna ge Mang, emang di dieu di ustad-ustad teh. Teu apaleun ibu ustad-ustad itu mah sebut lagi Mang, Uwa, Akang gitu nya. Apalah arti sebuah panggilan, tidak penting panggilan mah. Nah, jadi seperti itu Ibu ya, tetap bermuamalah dengan baik ya, dengan tetangga, dengan teman lama gitu. Jangan sampai kita menjadi eksklusif. Justru eksklusivitas kita itu membawa dampak negatif terhadap dakwah sunnah. Nabi kan tidak eksklusif. Sahabat pun setelah belajar sunnah dari Nabi, apakah menjadi eksklusif? Tidak. Tetap bermuamalah dengan yang lain. Justru dengan muamalah itu banyak orang yang kemudian tertarik untuk mempelajari sunnah. Gening bagernya anu dicadar teh, gening bager nu jenggotan teh berehan, ramah someah, sugante garalak nu dicadar teh, marawa bom sugante, kan gitu. Ternyata mawa kue, mawa naon, aduh alhamdulillah gitu. Banyak Pak orang masuk Islam itu bukan karena ucapan Nabi, tapi karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam, orang Yahudi, itu masuk Islam karena melihat wajah Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, orang berkerumun kan. Abdullah bin Salam itu penasaran. Aku ingin melihat Muhammadnya siga kumaha. Ketika aku melihat wajahnya, aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Sok, ninggali wajah Nabi, wahai langsung asup Islam. Lamun batur ninggali banget orang, naon nu diingat? Ayo banget kasbon, palingan gitu. Ya. Nah, jadi hanya dengan melihat wajah Pak, orang itu masuk Islam. Belum orang yang dikasih kambing satu lembahnya, sakampung lebet Islam na oge. Sumamah tahu Sumamah itu yang diikat di dalam masjid. Musuh kan mau membunuh Nabi, diikat di dalam masjid ku Nabi, tiap hari ku Nabi ditaros. Apa kabarmu wahai Sumamah? Apa kabarmu hari ini wahai Sumamah? Lebet Islam Pak. Hanya ditanya oleh Nabi setiap kali Nabi bertemu. Nah, kita kadang-kadang setelah belajar Islam tuh ngadon jadi eksklusif, ngajauhan teman-teman lama gitu. Justru teman lama itu diajak oleh kita nya sing sabar, ngajakna kiriman misalnya kue bolu empe-empe naon weh baso aku malah langsung eta mah ya, suhah langsung belajar langsung ke Ar-Rahman insya Allah gitunya. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Banyak bertaubat kepada Allah supaya Allah menghindarkan kita dari musibah. Karena Allah berfirman, wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya.
Ramadan itu kafarat bagi dosa kita, tapi dosa kecil yang dihapus oleh Ramadan. Lalu dosa besarnya kemana? Ya ditaubati. Jangan sampai Ramadan itu datang, kita masih membawa dosa-dosa besar. Perbanyak istighfar nih seperjalanan ini, pulang ke rumah, di motor, di mobil, perbanyak istighfar kepada Allah. Dan kalau ada harta, sebagian harta bantu saudara kita yang ada di Cisarua itu ya, karena mereka membutuhkan bantuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.